Sepak bola sebagai salah satu cabang olahraga yang menjadi favorit jutaan orang. Kini tidak hanya bisa dimainkan oleh mereka yang memiliki anggota tubuh lengkap, tapi juga oleh mereka yang memiliki kekurangan fisik seperti kehilangan organ kaki ataupun tangan. Nah, bagi para penyandang disabilitas seperti mereka, istilah yang digunakan adalah sepak bola amputasi. Sejak 2018, sepak bola amputasi bernaung di bawah INAF, Indonesia Amputee Football Association, atau Persatuan Sepak Bola Amputasi Indonesia. INAF sendiri sudah memiliki tim nasional yang mewakili Indonesia di ajang Piala Asia maupun Piala Dunia Sepak Bola Amputasi. Hebatnya, Timnas Garuda INAF berhasil lolos ke Piala Dunia Sepak Bola Amputasi 2022 di Turki Oktober mendatang setelah mengalahkan Bangladesh dan Malaysia. Para Garuda Muda berhasil menempati peringkat kedua babak penyisihan zona Asia Timur di bawah Jepang setelah mengumpulkan 6 poin hasil 3 pertandingan di babak kualifikasi. Bravo Tim Nasional Sepak Bola Amputasi Indonesia. Luar biasa sekali. Kita barusan tadi melihat Viti bagaimana pertandingan Timnas Indonesia melawan Malaysia. Tapi tidak main-main, pemirsa, tidak hanya pemain, kita melihat tadi bukan hanya pemain nasional yang kondisi tubuhnya lengkap, tapi luar biasa. Justru dengan kekurangan, dengan secara fisik, tapi tidak menguburkan prestasi. Luar biasa. Nah, pemirsa, ini saya sudah bersama orang atau tamu spesial yang hadir di Ngopi Ramadan kali ini. Alhamdulillah sudah hadir bersama Bang atau coach kita, Bang Muhammad Syafi'i. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Kapten Timnas Amputasi Indonesia ya, Mas Aditya. Assalamualaikum Mas Aditya. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana rasanya ketika bisa lolos masuk ke Piala Dunia ya? Gimana Mas? Bersyukur banget sih intinya, teman-teman juga, karena apa ya, ini pertama kali kita kualifikasi Piala Dunia, tetapi teman-teman bisa membuktikan gitu, kita mampu lolos untuk Piala Dunia. Masya Allah, luar biasa. Ini di Turki ya? Ya, di Turki. Turki ya Mas Aditya. Nah, nih Coach Syafi'i, ada Ustadz Latif yang akan hadir. Biasanya suka ngopi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Toraja. Toraja Ji, seperti biasa Ji. Ya. Mantap. Tahu aja Pak Ustadz nih, nyium aromanya. Ya. Alhamdulillah. Gimana Silakan kabar? Ustadz. Alhamdulillah, sehat Ustadz. Nih Ustadz, ini kita spesial banget nih Ustadz. Ada kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Di Ngopi Ramadan ada Coach Muhammad Syafi'i dan juga ini Kapten Timnas Amputasi atau Disabilitas Indonesia. Oh, Luar biasa sekali Ustadz. ini bisa sepak bola seperti ini. Bisa. Pakai tongkat tapi. Oh. Ini masuk Piala Dunia loh Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah. Insya Allah tahun ini di Turki 2022 ya? Ya, Oktober. Oktober. Luar biasa sekali. Jadi kalau sepak bola pakai ini atau dilepas? Dilepas kaki palsunya, kita main pakai tongkat. Tapi tetap juga pakai bola. Ya. Oke. Namanya sepak bola. Sepak bola. Pakai bola ya. Sebenarnya peraturannya gimana sih Coach Syafi'i? Kalau pas nanti pertandingan ini kan sehari-hari kan seperti ini. Ketika peraturan di sepak bola amputasi seperti gimana sih Coach Ya, Syafi'i? seperti aja awalnya mereka harus memakai kedua tongkat. Itu suatu aturan sepak bolanya. Iya. Pakai tongkat. Tongkat tidak boleh mengenai bola. Oke. Harus kaki yang mengenai bola. Jika bola tangan sengaja mengenai tongkat, itu tidak boleh. Jadi hukumnya apa tuh? Foul Handsball. atau handsball. Handsball. Tidak boleh. Tidak boleh. Tongkat mengenai bola. Bola. Menjaga Apalagi tongkat mengenai lawan. semua namanya tongkat tidak boleh mengenai bola, tidak boleh mengenai tongkat terkecuali tidak sengaja. Bola tetap play, tetap main. Kalau tongkatnya misalnya lawan saya, tak. Nah, itu lebih-lebih ya. Itu red card. Jadi bukan main bola, Ustaz. Jadi main tongkat-tongkatan nanti. Berarti ini lebih bahaya lagi sebab bahaya dia lagi. punya tongkat. Betul, Ya, betul. stabilitas emosinya harus lebih kuat lagi karena dia punya alat, kan? Allahu Akbar. Emosi dikunci, Ustaz. Ya. Emosi dikunci dulu. Emosinya dikunci agar tensi harus rendah. Kalau karena nanti kalau dia main bolanya di tackle dari lawan bisa gini ya, makanya emosinya
ditekan sama kita, dipres lagi. Maaf pelatih, namanya siapa dek? Adit. Adit, memang kaki ini sejak lahir sudah lepas, lahir, mohon maaf ya, lahir cacat atau gimana? Sebelumnya saya normal, alhamdulillah normal, cuman waktu itu cedera yang akhirnya Cedera kena? benturan kiper waktu itu. Karena Oh, sepak jadi bola memang juga. awalnya pemain sepak Pemain bola. bola. Waktu masih utuh Iya. kakinya. Sebelum disabilitas kan, non disabilitas. Waktu itu saya ada pertandingan persahabatan di kuliah di kuliah antar kampus. Ya. Kena benturan kiper, cedera, terus cedera berkepanjangan yang akhirnya infeksi. Ya terakhir harus diamputasi. Coach, apa namanya? Tadi kan karena gara-gara kecelakaan jatuh cedera ya. Rata-rata dari anggota timnas itu sendiri memang karena cedera atau gimana sih, Coach? Mayoritas itu musibah ya, musibah kecelakaan lah ya. Yang beberapa orang ini yang dari lahir. Tidak semuanya yang dari lahir. Semuanya musibah di kendaraan atau di itu musibahnya, ya sehingganya beliau harus amputasi. Ada juga memang ada dari lahir, ya ada beberapa orang yang dari lahir itu. Kalau pengalaman pelatih dari 2 kasus yang sejak lahir memang tidak normal dengan kasus seperti ini, untuk melatih mereka adaptasinya lebih gampang mana? Semua sama. Oh sama. Karena sama-sama pegang tongkat. Karena perenggaran memang tidak kan kaki tidak bisa digunakan yang satu. Jadi Asumsi saya itu lebih gampang melatih yang sejak kecil, sejak lahir, sebab mereka sudah lama dia beradaptasi, ketimbang pada usia remaja seperti sekarang, karena dia perlu waktu beradaptasi, baru mengalami. Bayangkan dari ada kaki, tiba-tiba hilang, itu pertama kan harus beradaptasi, punya kaki satu. Itu. Nah, sekarang dalam Islam, Adit, segala sesuatu, kejadian yang kita tidak mau, tapi Allah kasih, itu namanya musibah. Betul. Ada sesuatu yang Allah berikan, nah memang kita mau, itu namanya nikmat. Ya kan? Saya mau naik kelas, ya kan? Dapat gelar doktor, Allah kabulkan. Itu namanya nikmat, ya kan? Tapi ada sesuatu yang saya tidak mau, tapi Allah kasih, itu musibah. Seperti Adit, tidak pernah Adit bercita-cita, ya Allah berikan saya puntung, kaki saya puntung. Tidak pernah. Tapi Allah kasih. Itulah musibah. Nah, musibah ini hakul yakin, tidaklah Allah bebankan suatu beban kepada hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Adit pasti mampu memikulnya. Dan ternyata ini, alhamdulillah, Mas Adit Allah berikan untuk seperti ini. Dan hebatnya lagi Mas Adit, alhamdulillah, bisa bangkit dan mengukir prestasi. Masya Allah. Subhanallah, Allah tidak menilai orang masuk surga berdasarkan fisiknya. Bayangkan kalau orang masuk surga berdasarkan fisik, cakep, cantik. Waduh, nomor berapa kita masuk surga? Nah, Masya Allah, Ustadz Dasad nih, ternyata kayak gini Ustadz, setelah kaki palsunya dilepas dan cara bermainnya seperti ini. Coba mungkin aturan internasional seperti ini ya, Mas Adit ya? Iya. Oke, coba sedikit aja mungkin dipraktekin kalau misalnya sambil nendang bola atau menggiring bola begitu. Oke, luar biasa. Tumpuannya masih kuat ya Mas Adit ya? Iya, soalnya kan tongkat sekarang udah menjadi tumpuan ya menggantikan kaki ini. Oke. Masya Allah. Pak Ustadz, ini kan tadi secara peraturan bermainnya Ustadz ya. Ketika harus beribadah, sholat, ini gimana Ustadz hukumnya Ustadz? Oke, Mas Adit duduk dulu. Silakan Mas Adit. Nah, Masya Allah, ini kaki palsunya udah di sini. Mas Adit, Mas Sofyan, Siap. dalam syariah hukum, apa yang berupa larangan berlaku mutlak. Ya, pelatih, dalam fikih larangan berlaku mutlak, sementara perintah berlaku situasional sesuai kondisi. Maksudnya apa Ustadz? Nah, pemirsa, ketika Allah melarang kita minuman khamar, itu mutlak. Oh, saya tidak bisa tidak mabuk Ustadz. Kalau saya tidak mabuk, tidak bisa main. Tidak bisa.
Saya tidak bisa zina Ustaz. Kalau tidak zina, hidup saya. Tidak bisa. La taqrabus zina, jangan dekati zina. Ini berupa larangan. Larangan itu hukumnya berlaku mutlak, tidak boleh tawar-tawar. Dengan kasih sayang Allah, perintah boleh kompromi. Ustaz, saya tidak bisa berdiri. Allah kasih keringanan. Yuk duduk deh sholatnya. Ustaz, saya tidak bisa berdiri. Allah kasih lagi diskon. Apa? Kau baring. Ustaz, tidak bisa baring. Allah kasih lagi keringanan. Apa? Kau pakai isyarat doang. Apa itu isyarat? Tinggal matanya yang goreng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu pun susah Ustaz. Allah kasih lagi keringanan. Kau sholat dalam hati. Bagaimana sholat dalam hati? Pejamkan mata, bibir sudah tidak bergerak. Bayangkan lagi sholat, lagi tahiyat, lagi ruku, baca doa ruku. Itu namanya sholat dalam hati. Ustadz, tidak bisa juga sholat dalam hati Ustadz. Ambil kain putih, bungkus, bawa dikubur. Meninggal dong Ustadz. Ya kan? Nah, yang pasti Allah tidak menilai Mas Adit 2 kaki atau 1 kaki. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah ada orang yang bertakwa. Alhamdulillah, Adit, di akhirat kelak pertanyaanmu makin berkurang. Kenapa berkurang? Tidak ada lagi kaki 1. Apa yang mau ditanya ini 1? Karena semua itu dalam Al-Quran, kulit-kulit kita akan menjadi saksi. Tangan kita, kaki kita akan menjadi saksi. Semua akan berbicara. Semua akan berbicara di hadapan Allah. Nah sekarang kaki tinggal 1, berarti tanggung jawab tinggal 1. Tinggal 1. Betul. Kan? Beda kaki saya. Saat kau bawa kemana itu kakimu? Pengajian. Kau bawa kemana itu kakimu? Tabligh akbar. Bawa mana aja? Berjamaah. Masih baik. Kemana kakimu? Panti pijat. Kemana kakimu? Dugem. Oh, itu makin banyak tanggung jawabnya. Dan saya yakin dengan kurangnya kaki seperti ini, maka aktivitas, ya namanya anak muda. Iya, iya. Anak muda. Pasti banyak godaan. Jiwa muda. Alhamdulillah dengan begini Allah kasih sayang dia. Adit diberi kasih sayang dalam bentuk yang lain. Ingat Dit, dalam Al-Quran dijelaskan apa yang menurutmu baik belum tentu baik di sisi Allah. Apa yang menurutmu jelek belum tentu jelek di sisi Allah. Maka yang terbaik ketika hadapi seperti ini, kepada saudaraku yang Allah takdirkan punya kekurangan, wala tai'asu min rauqillah. Jangan kau putus asa. Allah tidak menilai kita masuk surga dengan kesempurnaan. Justru bisa jadi orang yang berkekurangan lebih gampang masuk surga daripada orang yang diberi kesempurnaan secara fisik. Insya Allah. Coach, ini ngomong-ngomong tentang berlatih, kemudian mental, ini kan berbeda ketika melatih orang yang kondisi normal dengan yang kekurangan. Itu gimana sih Coach? Dalam latihan kita harus hati-hati untuk melatih mereka. Kendala apa aja Coach? Kendalanya yang pertama kita coba satu pemain, coba yuk lakukan seperti ini, apa yang Anda rasakan. Dan juga sebagai pelatih, sebelum tunjuk ke lapangan berpikir dulu, materi apa yang akan saya berikan kepada mereka. Sulitkah? Ya. Sakitkah? Ya. Yang dialami mereka? Itu melatih seperti ini perlu pengkajian di otak. Dalam ilmu psikologi komunikasi disebut empati. Memposisikan diri seperti yang mereka rasakan padahal kita tidak pernah rasakan. Ya kan? Kan pelatih tidak pernah rasakan punya tungkai 1. Dan harus menempatkan diri. Gimana kalau saya pada posisi itu? Maka menjadi pelatih orang seperti adik ini, ekstra sabarnya harus tinggi. Nah inilah gunanya hadir Ramadan. Betul. Karena Ramadan ini tujuan utamanya dari sekian banyak tujuannya, satu diantaranya melatih kesabaran. Jadi orang yang berpuasa full bulan suci Ramadan, idealnya ya harus punya tingkat kesabaran yang lebih baik daripada yang tidak puasa. Ya, makanya ketika kita puasa diajak bertengkar, kan kita tidak layani dia. Apa yang kita katakan? Saya lagi puasa. Ana soim begitu Ustaz. Ya? Mohon maaf, saya lagi puasa. Ya, jadi kalau puasa ini Allah hadirkan melahirkan pribadi-pribadi yang sabar, maka aneh tentunya kalau full puasa kita 30 Ramadan tidak mampu menjadikan kita pribadi yang sabar dan menerima segala keputusan Allah. Karena untuk menerima takdir kita ini, ya, betul. Alhamdulillah Adit ini karena olahragawan, pelatih sudah orang olahragawan itu kan mentalnya kuat ya, betul. Mental kuat. Kalau tidak kuat mental,
pasti berkelahi dia di lapangan. Ya kan? Iya. Diledekin, "Weh, kalah kok berkelahi dia." Tapi orang yang olahragawan itu biasanya karakternya, mentalnya kuat. Ngomong-ngomong tentang menerima takdir ini Ustadz, kita juga menerima apa yang sudah di depan disuguhi ini. Kita ngopi dulu Ustadz. Kopi lagi. Adik, Silakan, kopinya silakan. di sini istimewa. Istimewa. Sebab ngobrol perihal iman. Iman, Masya Allah. Dapat kopinya, Silakan, Coach. dapat ilmunya. Nah, Mas Adit dan juga Coach Syafi'i, terakhir nih pesan dan juga harapan kepada seluruh anak bangsa di Indonesia. Silakan, Mas Adit. Ya, untuk teman-teman yang sekondisi dengan saya, apapun itu dari lahir atau kecelakaan, entah dari penyakit kanker segala macam, intinya jangan pernah putus asa, karena walaupun kita putus kaki, tapi kita harapan selalu ada gitu. Kalau kata Pak Ustadz. Masya Allah. Betul, Ustadz. Oke. Silakan Gus, pesan dan juga harapan buat seluruh pemirsa. Oke, ayo anak-anakku sekalian yang ada di berbagai daerah. Saya sudah membuktikan Adit sebagai main sepak bola amputasi Indonesia, dan mari sama-sama kita berusaha semaksimal mungkin dan jangan takut bahwa Indonesia masih banyak pemain-pemain yang ada di luar daerah sana. Bisa, ayo kita bersama kita bangkitkan untuk sepak bola amputasi Indonesia. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya. Kesimpulan dan hikmah nih Ustadz. Oke, pemirsa yang saya hormati, dalam kehidupan suatu Allah berikan yang kita tidak inginkan, tapi Allah berikan pula. Itu yang disebut qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Saudara Adit, adik kita Adit telah membuktikan tanpa tungkai satupun bisa mengukir prestasi. Kaki boleh putus, tangan boleh putus, harapan tidak boleh putus. Wala tay'asu min rauhillah. Kau jangan putus asa akan rahmat Allah. Apa yang kurang? Cuma tungkai. Mas Adit, bisa puasa kan? Bisa. Bisa sholat 5 waktu kan? Bisa. Bisa sedekah? Bisa. Tidur pun tetap nyenyak. Buang air pun tetap seperti ada. Hanya Allah suka kasih satu. Tungkai yang lepas. Tapi alhamdulillah, Allah menilai kita bukan dari kesempurnaan fisik kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukan yang sempurna fisiknya, tapi yang bertakwa. Dan untuk bertakwa tidak harus punya tungkai yang lengkap. Untuk bertakwa tidak harus punya penglihatan yang lengkap. Untuk bertakwa tidak harus punya telinga yang baik. Semua boleh kita lakukan dalam keadaan tidak normal sekalipun. Ada orang kita lihat tidak punya penglihatan, tapi Allah kasih nikmat. Apa? Dia bisa hafal Al-Quran. Ada orang kita lihat tidak ada tungkainya kedua-duanya. Alhamdulillah, Allah kasih kelebihan. Apa? Dia bisa menjadi atlet. Alhamdulillah. Maka keterbatasan fisik bukanlah alasan untuk tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu lebih merugi lagi orang yang sempurna, lalu dia tidak menyempurnakan ibadahnya dengan kesempurnaan fisiknya itu. Lebih celaka lagi orang yang tidak sempurna fisiknya, lalu tidak pula sempurna ibadahnya. Karena Allah menunggu kita dalam doa, dalam rintian, dalam ibadah, tidak harus sempurna fisik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan mental, spiritual kepada kita, terutamanya kepada adik-adik sekalian yang ada di luar sana yang Allah takdirkan tidak sempurna fisiknya. Allah melihatmu bukan dari kesempurnaan fisik, tapi kekuatan iman dan takwa. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum imsak, kita ngopi lagi Ustaz. Alhamdulillah. Silakan. Kopi Toraja. Kopi Toraja.